Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Pak Haji Musa Rajeksa, beserta rombongan, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid, jamaah fardhu subuh. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh ini kita duduk sejenak mengkaji, pakai mic kecil aja. Mengkaji satu surat dalam Al-Qur'an. Sebelum membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk berta'awuz. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah, minta perlindunganlah pada Allah. Maka dibaca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah itu barulah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu barulah masuk ayat yang mau kita kaji. Ra'aita allazi yukadzibu biddin. Apakah? Ra'aita, engkau pernah melihat. Ta di sini engkau. Engkau yang dimaksud situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah? Ra'aita, kau pernah melihat. Hai Muhammad, kata Allah, pernahkah engkau menengok, melihat, mengetahui siapa itu allazi yang yukadzibu, mendustakan din, agama. Tapi ini bentuk pertanyaan yang tak perlu dijawab. Karena Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bukan mau dijawab. Tapi pertanyaan ini untuk memancing pikiran, terbuka pikiran. Ini salah satu metode mengajar. Jadi guru-guru kalau di kelas sebelum ngasih tahu apa yang akan disampaikan, bagus pakai metode pertanyaan. Murid-murid yang ada di kelas, tahu kalian siapa orang yang paling goblok di dunia ini? Tidak, Bu. Mau tahu? Mau. Ini dia. Jadi diawali dengan pertanyaan membuat orang penasaran. Salah satu metode pengajaran. Karena kalau datar-datar saja, pikiran orang melayang-layang. Tapi kalau diawali dengan pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Tidak. Siapa dia? Ini dia. Orang kalau menjawab pertanyaan pakai akal, menjawab pertanyaan pakai hati, menjawab pertanyaan pakai mulut. Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan Allah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mau tahukah engkau, pernahkah engkau menengok, inginkah engkau mengetahui siapa itu orang yang mendustakan agama? Maka Allah sendiri memberikan jawaban. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Zalika itu allazi, orang yang yad'u, membiarkan, mengusir, menghalau, memukul, menyipak, meninju, mencaci maki, menyumpah serapah yatim, anak yatim. Siapa itu yatim? Dua. Pertama, yatim adalah mata abuhu walam yablughul hulum. Mata, mati. Abuhu, bapaknya. Walam yablughul hulum, belum mimpi akil balik. Dulu orang mimpi akil balik umur 12 tahun. Dulu. Sekarang lebih cepat.
karena pengaruh internet. Yang kedua, siapa itu anak yatim? Ini pendapat Ibnu Abbas. Meninggal bapaknya, belum bisa mencari nafkah, walaupun janggutnya sudah tumbuh. Jadi nanti kalau ada santunan anak yatim, naik anak SMA, udah berjanggut udah. Komplain pengurus, kenapa anak SMA dikasih santunan anak yatim? Berarti dia pakai pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Abbas. Mati bapaknya, selama dia belum bisa mencari nafkah independen mandiri, maka dia masuk yatim. Saya tak setuju pendapat kedua ini dipakai, karena ini bisa menjadi celah. Kalau udah pas santunan anak yatim, semua mengaku yatim. Siapa yatim? Yang bercucu orang kata, aku yatim. Maka pendapat ini yang saya pegang. Meninggal bapaknya belum akil baligh. Jadi dulu pernah ada program namanya dokter yatim. Ada program dokter yatim. Jadi saya tanya, apa maksud program dokter yatim ini, Pak? Kami menyekolahkan orang sampai dokter. SMA 18 tahun. Dokter 22 tahun. Dokter spesialis 27 tahun. Masa orang 27 tahun masih yatim? Jadi kalau gitu gimana cocok namanya Pak Ustadz? Bantuan yatim dan du'afa. Ini mengcover dua-duanya. Yang belum akil baligh yatim, yang sudah akil baligh du'afa. Du'afa artinya lemah, karena tak punya harta warisan, emaknya janda tua susah, ayahnya meninggal dunia, dan dia lemah ekonomi. Ini win-win solution, jalan tengah, supaya kita jangan sampai memberikan harta anak yatim. Karena memakan harta anak yatim ini jangan macam-macam. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka sama macam makan api neraka jahanam. Oleh sebab itu hati-hati tentang masalah harta anak yatim. Makanya usul saya, kalau menyantuni anak yatim, buat 2 kotak. Kotak yatim, kotak sedekah. Pas penyantunan, yang belum akil baligh, kasih amplop dari yatim. Yang SMP, yang SMA, ambil dari kotak sedekah. Supaya jangan sampai anak-anak ini makan harta anak yatim. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di akhirat, kata Nabi, kahataini, macam ini. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, yang dermawan, yang baik-baik, yang rajin bersedekah kepada anak yatim, nanti di surga, kata Nabi, kahataini, macam ini. Macam 2 jari ini dekatnya. Tolong jangan diambil foto, nanti jadi kampanye. Sekarang takut saya pakai jari-jari ini. Di mana-mana bergambar masa begini ya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Macam 2 jari, begitulah dekatnya di surga. Ustaz, ya, kita ini kan ramai, semuanya mengasih bantuan ke anak yatim. Kalau semuanya dekat kepada Nabi macam 2 jari, Nabi itu kan 1, gimana bisa dekat? Tergantung jumlah sedekahnya. Kalau bapak sebulan ngasih untuk anak yatim 100 juta, nah itu ibarat nonton bola tiket VVIP lah. Tiket bola VVIP, dekatnya dengan pemain bola itu, jangankan bolanya, bulu kaki pemain bola pun nampak. Tapi kalau 2000 perak, layar tancap lah. Di luar stadion, bola itu pun kadang-kadang bulat, kadang-kadang lonjong. Pas mau gol datang angin meniup layarnya, terbang sekalian. Nah, jadi sesuailah dengan kemampuan masing-masing. Ana wa kafilul yatim. Nabi masuk surga. Waktu Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Ditengoknya di belakang perempuan. Nabi bertanya, kau siapa? Kenapa di belakangku masuk surga itu perempuan? Siapa engkau? Kata dia, suamiku meninggal dunia dan aku menjaga anak yatim. Ternyata yang masuk surga duluan itu adalah orang yang menyantuni anak yatim.
Dan yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang menyantuni anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mau tahukah kalian siapa itu orang yang mendustakan agama? Bukan orang yang melecehkan agama, bukan orang yang tak sholat, bukan orang yang tak puasa. Jawaban dari Allah, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Ibadah sosial. Alhamdulillah. Panti asuhan. Pejamkan mata, bayangkan panti. Apa yang terbayang? Lantainya semen pecah, atapnya asbes bolong, kasur tipis, bantal lapuk, makanan ikan asin. Tapi saya pernah pergi, bukan panti asuhan dibuat, istana yatim. Wah, itu keren. Jadi dari namanya aja orang udah bangga. Kau mau kemana? Ke panti asuhan. Kau mau kemana? Istana yatim. Nah, itu baru keren. Dari Pekanbaru, Riau, rumah saya, naik pesawat ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta naik pesawat ke Banjarmasin 1,5 jam. Dari Banjarmasin naik pesawat lagi ke Kota Baru. Dari Kota Baru naik pesawat lagi ke Batu Licin. Sampai di Batu Licin barulah saya tengok istana yatim. Berapa orang anak yatim di sini, Pak? 1.700. Ustaz mau nengok dapurnya. Tukang masaknya 10 orang. Telur ayam. Menengok telur ayam itu aja kenyang gitu. Berapa operasional makan anak yatim ini sebulan, Pak? 800 juta, Ustaz. Untuk makan. Yang nanggung berapa orang, Pak? Hehehe. Tahu deh. Saya serius nih, Pak. Yang nanggung berapa orang? Saya sendiri. Masya Allah. Nah, itu orang yang begitu itu tak tahulah temana dekatnya nanti dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tak terkenal, tak viral, tak masyhur. Namanya pun kita tahu. Yang mau tahu, buka www.google.com. Tulis itu, istana yatim, enter, nampak. Oleh sebab itu maka bercita-citalah, kalau umurku panjang, rezekiku murah, aku akan mendirikan istana yatim, istana yatim. Amin. Nah, jadi anak-anak kita ini dimotivasi. Kau mesti kaya, kau mesti punya kebun luas, kau mesti punya tambak ikan. Tapi cita-cita obsesi tertingginya adalah supaya jangan jadi pendusta agama. Jangan kau jadi pendusta agama. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 2. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, tidak. Yahuddu, memberikan motivasi, mengajak. Ta'am, food, makanan. Miskin, ngasih makan orang miskin. Tak peduli dia sama orang miskin. Sanggup dia makan enak, adem, ayam, nyaman, tentram, kenyang. Sementara fakir miskin di sebelah rumah kelaparan. Tolong Pak, tolong. Dia sibuk memikirkan gelang emasnya, rantai emasnya, sibuk memikirkan kemegahan, kemewahan, tak peduli kepada miskin. Ke Makkah setahun 2 kali, umroh musim panas, umroh musim dingin. Titel ditulis surat undangan, haji 3 kali. Tak peduli sama fakir miskin. Kau sangka kau sudah hebat betul dengan surga. Tahukah engkau bahwa titelmu adalah PA, pendusta agama? Kenapa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kenapa ta'am? Ta'am, food, makanan. Kenapa makan? Karena yang paling penting dari semuanya adalah makan. Makan. Ibu coba suruh pilih, mau makan apa pakai baju baru? Nah, kan ngaku.
Ada gunanya pakai mobil mewah, harga 1 miliar, tapi perut lapar. Maka tidak ada yang paling penting hidup ini daripada makan. Anak kecil begitu lahir menangis. Mau apa dia makan? Cuman anak itu belum bisa makan, maka disusukan ibunya, ASI, air susu ibu. Semuanya penting makan. Saya pun ini tausiah ini tak panjang-panjang, karena saya tahu semuanya belum makan. La ya'uddu ala ta'amil miskin. Tak peduli sama makanan orang miskin. Oleh sebab itu kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuahnya. Kenapa? Karena tetanggamu di sebelah mencium bau sup yang kau masak. Kasih kuah. Pas ditengoknya, mak kuah aja. Ini gara-gara Ustaz Somad lah ini. Dulu selalu tetangga saya itu ngasih daging ayam. Ini sejak Ustaz datang kuah aja. Maksudnya sedangkan kuah pun dibagi, apalagi kalau punya daging. Berawal dari kuah, habis kuah mulai naik daging sepotong, lama-lama ayam seekor, lama-lama seekor kambing, lama-lama seekor onta. Puncaknya kurban Nabi Muhammad 100 ekor onta waktu melaksanakan haji wada. Dipotongnya 63 ekor, dipotong Sayyidina Ali 37, 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor. 1 ekor 35 juta, onta paling murah, kali 100 3,5 miliar. Kalau ada orang berkurban 3,5 miliar 100 ekor onta, orang miskin apa orang kaya? Kaya. Ini siapa yang mengajarkan nih? Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Muhammad mana? Yang kau ceritakan ini Muhammad mana, bro? Muhammad yang ku kenal adalah kaya, yang berkurban 100 ekor onta. Maka sampaikan ke anak-anak, hai anakku, aku ingin engkau menjadi Muhammad abad 21 yang nanti akan berkurban 100 ekor onta. Amin. Payahlah mencari onta, Pak Ustadz. Bawa onta ke Besitang ini gimana? 100 ekor kerbau. Barulah keren. Dulu waktu SBY berkurban 1 sapi limosin, 1 ton beratnya. Sibuk semua koran se-Indonesia. 1 sapi. Nabi Muhammad SAW 100 ekor onta. Oleh sebab itu maka ini penting ke depan supaya bangkitkan motivasi umat. Ini banyak orang berpikir untuk apalah kita kaya. Harta ini hanya akan menghalang kita mengingat Allah. Ini kalau ada orang kayak gini mesti dicuci otaknya. Masukkan ke laundry. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Apa bukti kau kaya? Kasih makan orang miskin. Apa bukti kau kaya? Sekolahkan anak yatim. Apa bukti kau kaya? Bantu orang-orang susah. Begitu baru. Sekarang orang menunjukkan dia kaya, baju harga 5 juta. Sebentar. Ustaz, ini 5 juta nih Ustaz. Yang nanya kau siapa? Baju 5 juta, memangnya kau bawa mati baju 5 juta itu? Ada orang mati pakai baju 5 juta? Tak ada, dibuka orang bajunya, dicampakkan, kasihkan ke fakir miskin. Fakir miskin pun tak mau memakai baju orang mati, takut kata dia. Kadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang ketiga, fawailul lil musallin. Wailun artinya 2. Pertama, celaka. Yang kedua,
Wailun nama neraka. Neraka wail namanya, neraka celaka. Maka jangan panggil orang wail. Siapa nama kau? Wail. Celako. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Makanya baca Quran jangan dipotong. Ini kalau dipotong sampai ke sini orang tak sholat. Kau tak sholat subuh tadi? Tidak. Kenapa tak sholat subuh? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Ada sambungannya itu. Inilah bahayanya orang tukang-tukang sunat ini. Ayat pun di sunatnya juga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ini pun maknanya dua. Satu, lalai tidak sholat. Dua, lalai dalam sholat. Kita bahas dulu yang satu, lalai tak sholat. Man taraka sholata mu'ammidan, siapa yang tak sholat, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Nih, wailul lil musallin, tak sholat sama sekali. Siapa yang tidak sholat, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu-ibu kalau sampai laki ibu tak sholat, jangan heran anak ibu hantu. Karena suami ibu genderuwo. Bapak-bapak kalau sampai bapak tak sholat, hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istri anakmu, nara, jangan sampai masuk api neraka. Makanya suamilah tadi yang membangunkan istri, mengambil air, dibangunkannya, yuk kita sholat ke masjid. Ada Pak Wakil Gubernur subuh ini, ayo kita sholat berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Entah masjid ini kecil, entah jamaahnya banyak. Oh, limpah ruah. Kalau sholat subuh sudah macam sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Akbar. Ini tak lama lagi Palestina merdeka dari Israel, karena sudah macam sholat Jumat, sudah ramainya. Nah inilah kalau sholat maksudnya alladzina hum an sholatihim sahun, lalai sholat. Kalau atasannya yang menelpon, iya Pak, sebentar Pak, iya Pak, sebentar Pak, iya Pak, oke, baik. Tapi kalau panggilan hayya 'alas shalah, nanti ajalah. Oleh sebab itu maka atasanmu memanggilmu, kalau kau tak datang 40 hari kau dipecatnya mati. Direkturmu memanggilmu, bukan main lagi kau datang, padahal penggantimu sudah disiapkannya. Tapi kalau Allah yang memanggil, itulah yang akan menolong. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat, sholatuhu, sholat. Kenapa masjid ini bisa tegak berdiri? Karena tiang. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang. Cemana pahala puasa mau nempel? Cemana pahala haji umrah mau tersangkut kalau tiangnya roboh? Tiangnya adalah sholat. Maka siapa yang menegakkan sholat, menegakkan Islam, siapa yang merobohkan Islam adalah orang yang meninggalkan sholat. Muru auladakum bis sholah, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Saya sampai ke masjid ini, yang menyambut di sebelah pintu anak-anak kecil semua. Sekarang banyak kita sholat ke masjid isinya anak-anak kecil. Bapak kau mana? Saya perwakilan Pak Ustaz. Sekarang lagi tren nih wakil-wakil jadi gitu. Tapi masjid kita tidak, alhamdulillah. Anak-anak ada di luar. Anak-anak. Nah, ini anak-anak ini. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, nangis-nangis, teriak-teriak,
bersyukurlah, berarti masjid itu 20 tahun akan datang tetap ada sholat berjamaah. Anak kecil jangan diusir. Ini banyak imam darah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan dia sholat di masjid. Dengan adanya dia di masjid itu, dia lah yang akan melanjutkan. 20 tahun akan datang, siapa yang akan menjadi muazin? Tuh yang sedang dipangku emak. Siapa yang akan menjadi imam? Tuh yang di luar. Siapa yang akan menjadi makmum? Tuh anak kita. Maka jangan kita marahi. Tapi ada ulama berpendapat, anak yang dibawa ke masjid ini yang sudah mumayyiz. Anak ini levelnya 3. Sobi, mumayyiz, amrod. Sobi kecil 1 sampai 4. 2 mumayyiz. Mumayyiz ini 5 sampai 10. Amrod 10 sampai Sobi ini tak bisa dibawa ke masjid. Sobi tak bisa. Mumayyiz bisa. Cara membedakannya gimana Pak Ustaz? Mumayyiz ini kalau kita kasih instruksi dia udah bisa. Nah, nanti kalau imam udah sholat, diam ya, ngangguk dia. Nah, itu mumayyiz. Tapi kalau sobi ini tak bisa. Ribut dia, kita gini kan, kita pula diginikan. Nah, itu tak bisa. Ini sobi yang dibawa. Ganti-gantianlah sama ibu di rumah. Kau jaga nih sobi. Karena kalau dibawa, waktu kita takbiratul ihram, dia tenang, letak di samping. Nah, sini ya, ya. Nanti diam ya, ya. Begitu kita sholat, dia pun lari. Di sebelahnya ada bapak-bapak bawa kacamata. Waktu sholat takut dia kacamata jatuh, diletaknya di bawah. Pas sholat, anak ni lari. Bapak ni pun tak khusyuk lagi. Asal menengok anak ni lari, dia takut kaca tu tepi jahit gitu. Oleh sebab itu sobi ini jangan dibawa. Yang dibawa mumayyiz. Alhamdulillah yang dibawa-bawa ini semua mumayyiz. Makanya tak ada meribut tadi. Tenang. Mumayyiz ni bergurau juga dia. Cuma tak apalah macam sobi ini. Mumayyiz ni paling-paling gitu. Ustaz kau tahu? Kami dulu kecil gitu. Nah, ini namanya lalai di luar sholat. Yang paling mengerikan nih, lalai di dalam. Allahu Akbar. Nampak kompor belum mati. Allahu Akbar. Kunci masih tergantung di motor. Makanya khusyuk itu dijaga dengan 5 cara. Pertama, dari mulai berwudu, khusyuk sudah dijaga. Bagaimana menjaga hati khusyuk? Dari mulai berwudu. Makanya waktu air keran hidup atau pakai gayung, saat menyiram air tangan, keluar dosa dari tangan. Saat memasukkan air ke mulut, keluar dosa dari mulut dan hidung. Saat air membasuh muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Hakikat makrifatnya, keluar dosa dari kelopak mata. Saat air ke tangan, keluar dosa dari tangan. Saat air menyapu kepala, keluar dosa dari otak-otak isi kepala sampai ke lubang telinga. Makanya ketika wudhu tak boleh ngomong. Ini banyak orang sambil wudhu, udah aku bilang kemarin. Oh, kenapa nih? Harga sawit memang lagi turun. Itu yang kacau. Nah, lalu selesai berwudu menghadap ke kiblat. La ilaha illallah syarika asyhadu an la ilaha syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salih. Dari tempat wudu masuk ke masjid jangan ngobrol. Tak boleh tasbih. Tasbih ini menggerak-gerakkan. Tasbih menjalin jari jemari. Retak. Tenang. HP matikan. Kalau pun ada yang mau dibicarakan yang penting-penting. Tasbih. Subhanallah. Untuk menjaga hati tadi supaya jangan lari dia. Sudah dijaga dari mulai wudu,
dijaga dari jalan ke masjid sampai ke masjid tahiyatul masjid. Tunggu azan. Pas azan, tengok tadi. Kami selama di dalam tadi, mana ada kami ngobrol? Kami dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Kalau ada kawan di sebelah ngajak ngobrol, diam. Dipaksanya juga ngobrol, jawab pakai azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala. Gimana kita? La haula wala. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Qabliyah subuh usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Ustaz, saya tak hafal qul ya ayyuhal kafirun. Kalau saya buat dua-duanya qul huwallah, sah. Tak pakai ayat pun sah, tapi keterlaluan. Ayat itu sunnah. Dah habis itu solat. Konekkan antara bacaan mulut dengan hati. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabira. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya. Mata menengok tempat sujud. Matanya menengok ke depan. Apalagi kau menengok pula ke atas. Antik juga lah mesti. Banyak kipas. Mata tengok tempat sujud. Ini sekarang orang banyak mata menengok ke depan. Jamaah ni pula pakai baju kaos bertulis-tulisan. Pas tengok ke depan, coblos nomor kena. Makanya solat ke masjid pakai baju polos, baju putih. Baju warna-warni boleh, baju hijau, kotak-kotak. Tapi tak ada tulisan-tulisan. Ini dipakailah pula baju tulisan, emang masalah buat lo. Tengok tempat sujud. Kalau terganggu menengok orang, tutup mata. Konekkan mulut. Ya Khabbab, wahai Khabbab, ya. Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya diam aja? Kata Khabbab, aku pernah melihat Nabi sholat, Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, karena jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggot bergoyang? Karena mulut bergerak. Ini banyak orang sekarang sholat mulutnya diam. Mulut bergerak. Bismillah. Sholat zuhur. Bismillah. Konekkan. Paham, bagus. Tak paham, sah. Mengapa Ustaz kaji surat-surat pendek begini? Kami datang dari jauh, nunggu Ustaz datang dari jauh, yang dikaji cuman begini. Saya ingin saat kita sholat membaca ayat ini, kita paham, ngerti, menjaga sholat kita khusyuk. Nanti imam baca. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bapak Ibu di bawah insyaallah terbantu konsentrasi khusyuknya karena mengerti ayat yang dibaca imam. Saya tidak suruh hafal terjemahnya, enggak. Saya hanya ingin kita paham yang dibaca imam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa lam musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah selesai. Baca ayat. Ibu nanti siang salat zuhur sendiri di rumah, bapak salat di masjid,
saat membaca ayat itu paham dia. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita lanjutkan. Selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Pakai wa tu. Awailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Mereka yura'un, riya. Riya itu apa? Memperlihatkan amal. Riya, menunjukkan amal. Kalau di kamar sholat sendiri, cepatnya minta ampun. Iftitah, Fatihah, Qul huwallah, satu nafas. Habis satu nafas. Tapi kalau sholat di depan orang banyak, wow. Apa yang kau baca tadi lama? Qul huwallah. Kok lama? Ulang 5 kali. Biar nampak orang. Ini sekarang orang riak ni tak bisa terbendung. Riak. Dulu orang berzikir tengah malam, ambil tasbih, zikir. Subhanallah. Sekarang enggak. Hidupkan kamera, streaming. Sebelum sholat, hidupkan dulu kamera. Facebook.com. Allahu Akbar. Dulu orang sholat nengok tempat sujud. Sekarang enggak, nengok kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dulu, dah berapa like? Iya. Oh, kalau gitu kami tidak punya FB. Ustadz aja punya FB. Isi FB ngajak orang. Hadiri sholat subuh berjamaah. Bagus. Tapi menceritakan amal, jangan. Marilah berzikir mengingat Allah. Bagus. Tapi menceritakan zikir, jangan. Alhamdulillah, pagi ini sudah 1000 kali. Jangan. Terjebak kita kepada riya. Nanti dikumpulkan Allah 3 kelompok di akhirat. Kelompok yang satu beramal karena Isa. Kalian dulu beramal bukan karena aku, kata Allah, tapi kalian beramal karena Isa. Cari Isa, minta surga sama dia. Kalian dulu beramal karena Uzair. Cari Uzair, minta surga sama dia. Kalian dulu beramal karena orang. Cari dia. Allah tak mau didoakan. Allah tak mau diduakan. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman lillahi. Nawaitu samaghadin adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jangan sekutukan Allah. Qul huwallahu ahad. Esa, tunggal, jangan riya. Ini banyak orang mempersekutukan Allah. Ustaz, saya kalau sholat di masjid terasa hati saya riya. Terus, itulah maka saya tak pernah ke masjid. Nah, ini pun tak betul juga. Kau kenapa tak ke masjid? Saya kalau ke masjid itu riya saya. Terus, kadang malah saya tak sholat sama sekali. Nah, ini pun tak betul. Kalau Allah menyuruh, Nabi menyuruh, laksanakan. Saya kalau sholat ke masjid nanti dipuji orang. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Tarkul amal li ajli nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Masuk masjid, tahiyatul masjid apa tidak? Tahiyatul masjid apa tidak? Tahiyatul masjid apa tidak? Kalau nanti tahiyatul masjid takut dipuji orang, riya. Kalau gitu duduk ajalah, syirik. Maka tahiyatul masjid. Lewat kotak, duit sudah siap 100.000, mau sedekah. Masukkan apa tidak? Masukkan apa tidak? Nanti kalau masukkan dipuji orang, riya. Tak jadi, syirik. Jadi caranya luruskan niat, masukkan. Gulung, masukkan. Orang sekarang enggak, sengaja dibuka kan, hidupkan kamera. Alhamdulillah. Riya. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah menjaga kita dari riya, insyaallah.
Ustadz Somad ada tak riak itu dalam hati? Ada. Berbisik-bisik terus dia. Hai Somad, kaulah Ustadz viral yang subscribe-nya sudah 1 juta sekarang. Abdul Somad, follower Instagram sudah 8 juta sekarang. Abdul Somad, komen-komennya sudah ramai sekarang. Jadi bisikan-bisikan itu tetap ada. Dilawan dia dengan subhanallah, 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 astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang kita terlintas yang tak baik-baik, au zalamu anfusahum, dzakarullah, langsung ingat. Asal terlintas dia lawan, astaghfirullah. Ibu pernah tak tengok bapak atau pas jalan sama bapak tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, bapak tepuk jidat, astaghfirullah. Abang kenapa? Ada tadi terlintas. Terlintas apa? Ada lah. Ingat apa bang? Ingat mantan. Hah? Alladzina hum yura'un. Ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Melarang orang buat baik. Kau mau kemana bro? Mau bayar zakat. Zakat kau sebulan berapa? 100.000. Berapa bulan belum kau bayar? 12. Jadi kalau gitu berapa? 1.200.000. 1.200.000 mau kau bayar? Iya. Kau mau kemana? Bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP yang baru sekarang 1.300.000. Ngapain kau bayar zakat? Nah, inilah dia wayamnaunal. Jangankan memotivasi orang ngasih semangat beribadah, melarang orang pula. Kau mau kemana bro? Mau ke masjid. Ngapain ke masjid? Nanti udah agak-agak tua sedikit. Masih muda nih kita puas-puaskan. Mabuk-mabuk kita dulu. Agak-agak 3 botol aja. Begitu diminum 1 botol, datang malaikat maut. Mampus. Kalau kau tak bisa ngajak orang, maka paling tidak buat sendiri. Tapi orang Islam ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik, larang orang buat mungkar. Setelah itu berakhir, selesai baca Maha benar Allah, qul sadaqallah, Maha benar Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, qul sadaqallah. Makanya kita tutup selesai membaca ayat Quran, sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihil athhar, ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat insyaallah. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.